Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya selaku perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan materi kelompok kami yang beranggotakan Ayu Wulandari, Halimatus Sa'diyah, Laili Khairiyah, Febi Ramadhani, Muhammad Hafidhu Abdin, dan Freski Dwi Saputra, yang menjelaskan tentang hubungan antara Islam dan peradaban Melayu. Pengertian Melayu. Istilah Melayu sangat banyak ragamnya. Contohnya, seorang cendekiawan Melayu yang dahulunya adalah seorang ketua Partai Islam Melayu yang bernama Bahanuddin Al-Humaimi dalam bukunya Asas Filsafah Kebangsaan Melayu, terbit pertama kali pada tahun 1950, mencatat beberapa istilah kata tersebut. Kata Melayu berasal dari kata Mala yang berarti mula dan Yu yang berarti negara, seperti nisbahkan kepada Gangguyu yang berarti negeri Gangga. Pendapat ini biasanya dihubungkan dengan cerita rakyat Melayu yang paling luas dikenal, cerita rakyat si Kembai atau Sang Kelambai. Selain itu, sebutan Melayu berasal dari kata Himalaya, lalu kemudian disingkat menjadi Himalaya. Hima berarti salju atau sejuk, sedangkan Amalaya bermakna tempat. Dengan demikian dapat disimpulkan tempat yang sejuk seperti puncak gunung yang tinggi. Asal-usul bangsa Melayu. Membicarakan sejarah pasti berkenaan dengan masa lalu atau masa silam. Sejarah tidak terpisah dari budaya atau kebudayaan. Kebudayaan sebagai hasil karya manusia, baik dalam bentuk material buat pikiran maupun corak kehidupan manusia. Teori-teori asal-usul bangsa Melayu. 1. Orang Melayu berasal dari Yuman. Teori Yuman. Berdasarkan ke teori ini, dikatakan orang Melayu datang dari Yuman, Kepulauan Melayu, menurai dua gelombang yang utama yaitu Melayu Proto dan Melayu Deutero. A. Melayu Tuo. Proto Melayu disebut Melayu Tuo karena ialah gelombang perantau pertama datang ke Pulau Melayu. Leluhur Melayu tua ini diperkirakan oleh para ahli archaeologi dan sejarah sekitar 3000 sampai 2500 sebelum Masehi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Freski. B. Melayu Muda disebut Deutero Melayu. Melayu Muda disebut juga Deutero Melayu gelombang kedua. Kedayangan nenek moyang mereka tiba antara 300 sampai 250 tahun sebelum Masehi. Mereka lebih suka mendalami daerah pantai yang ramai disinggahi perantau dan daerah aliran sungai-sungai besar yang terjadi lalu lintas perdagangan. Karena itu, mereka bersifat lebih terbuka dari Melayu tua. Sistem sosial dan sistem nilainya punya potensi menghadapi perubahan ruang dan waktu, serta selera zaman. 2. Orang Melayu berasal dari Nusantara. Pengertian Melayu telah berkembang mengikut langgam zaman dan dinamika sejarah sejak dahulu sampai sekarang. Di antara dapat disenaraikan. C. Hubungan antara Islam dan peradaban Melayu. Muncul kerajaan atau kesultanan Islam seperti di Sumatera, ada Perlak, Samudra Pasai, Aceh, Jambi, Palembang, Pagaruyung, Riau, Semenanjung, Melayu, dan Malaka. Pertama, Kedah, Negeri Pahang, Selangor, dan Patani. Jawa ada Demak, Pajang, Mataram Islam, Cirebon, Banten. Yang kedua, pendidikan sejarah awal pendidikan Islam di tanah Melayu. Berkait erat dengan sejarah awal datang dan masuknya Islam di tanah Melayu. Ketiga, bahasa sastra dan huruf Arab Melayu. Bahasa Arab dan bahasa Melayu memiliki kedudukan seimbang.
karena keduanya merupakan lingua franca. Keempat, arsitektur dan seni ukir. Menurut Ismail Raji Al-Faruqi, arsitektur termasuk di dalam seni ruang dan dalam esensi seni menurut Islam. Hal ini dikarenakan arsitektur merupakan seni visual yang mendukung kemajuan peradaban Islam. Di dalam seni ruang, terdapat cabang lain yang termasuk mendukung di dalamnya, yaitu seni rupa. Kelima, musik dan tari. Akulturasi beberapa produk budaya Arab dan Melayu. Antara lain seperti zikir, berzanji, marhaban, rodat, ratib, hadroh, nasyid, irama padang pasir, dan lain sebagainya. Keenam, ekonomi. Pencapaian tinggi dalam bidang ekonomi masyarakat Melayu dibuktikan dari catatan yang diperoleh dari Cina, India, Arab, Parsi, Yunani, dan Eropa adalah tentang terwujudnya tradisi maritim yang sangat hebat di dalam Melayu. Ketujuh, adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Melayu. Adat menjadi 4 tingkat, yaitu pertama, adat sebenar adat. Kedua, adat yang diadatkan. Ketiga, adat non teradat. 4, adat istiadat. Dan masyarakat Melayu telah membuat strategi budayanya. Strategi ini diarahkan dalam adat Melayu. Pengaruh yang banyak ini kemudian melahirkan sebuah makna, orang Melayu pasti Islam, karena menguritnya Islam ke dalam masyarakat Melayu dan mencabut sebagian besar kebudayaan lama, Hindu dan Buddha, dan meningkatkan kemajuan peradaban Melayu. Dengan adanya Islam ini, muncul anggapan orang Islam pasti Melayu dan Melayu sudah pasti Islam. Dan beberapa negara di kawasan Melayu ini termasuk Indonesia, Malaysia, dan Brunei, mayoritas Islam adalah agama yang dianut, dan sekarang banyak negara-negara dari luar mempelajari Islam yang berkembang di kawasan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.